Oke, selamat datang di podcast Mata Persib, podcast yang akan membahas Persib secara lebih menukik. Review match di ACL 2, match day pertama debut Persib melawan Port FC yang berkesudahan dengan skor 0-1 untuk kekalahan Persib Bandung. Ya, tentu ini adalah hasil yang cukup merugikan, di mana kita baru saja memulai debut di CL2 dan sangat membutuhkan confidence ya, butuh kepercayaan diri dengan meraih hasil yang baik di kandang terutama. Tetapi ini malah mendapatkan hasil kekalahan, dan overall penampilan Persib di pertandingan ini pun cukup mengecewakan ya. Kalau memang dibilang butut itu terlalu kasar ya, kita bilang aja kalau penampilannya memang mengecewakan. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut untuk review match pada pertandingan ini, jangan lupa follow media sosial @matapersib, Instagram, TikTok, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya channel ini. Untuk jangan lupa juga di komen dan nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan review match tiap pertandingan Persib Bandung musim ini, baik itu di Liga maupun di Liga Champion Asia. Oke. Ya, ini lanjut yang tadi mengenai penampilan buruk ya. Jadi memang hal ini pun dikonfirmasi oleh Bojan Hodak pasca pertandingan, di mana Bojan bilang seharusnya Persib bisa mengkonversikan peluang gitu ya. Harusnya bisa lebih klinis untuk menyelesaikan peluang. Finishing lagi-lagi masih menjadi PR yang dicatat oleh Bojan. Tetapi masalahnya adalah jika kita bicara soal peluang, memangnya peluang Persib di pertandingan ini banyak gitu. Ternyata di pertandingan ini pun Persib hanya mencatatkan satu shot on goal aja gitu. Itu pun lewat Beckham Putra di babak kedua, di mana terjadi lewat tendangan jarak jauh ya. Maksudnya tendangan dari luar kotak penalti gitu, dan itu jatuhnya memang cukup spekulasi gitu, bukan memang peluang yang di set up dari skema yang tersusun dengan baik seperti biasanya. Nah, ini kemarin enggak. Peluang shoot on goal hanya ada 1, dan total shoot yang dilesakan oleh Persib di pertandingan ini adalah 7 gitu. Yang mana berarti sisanya 6-nya adalah shoot off goal, atau ya memang bukan peluang yang emas gitu, yang bisa dibilang tadi sama Bojan peluang yang harusnya bisa diselesaikan dengan klinis ya. Tapi mungkin bukan cuma shootnya aja yang dinilai oleh Bojan mungkin, tetapi prosesnya juga harusnya bisa setup penyerangannya bisa lebih baik lagi, mungkin ke situ ya maksudnya ya. Tetapi kalau bicara soal peluang yang bisa tercatatkan expected goals-nya ya, ini sangat minim. Orang shoot on targetnya aja cuma 1 gitu loh. Oke, kita bahas dulu juga dari lini ke lini ya, line up yang dipasang ini sejalan dengan pernyataan Bojan sebelum pertandingan bahwa dia akan merotasi dengan jadwal padat yang sudah kita tahu. 22 hari kita menjalani 6 pertandingan, tentu butuh dilakukan rotasi. Dan Bojan pun udah spill sebelum pertandingan bahwa akan melakukan rotasi di pertandingan melawan Port ini, karena 3 hari setelahnya akan melawan Persija Jakarta di big match gitu ya, yang laga yang sangat syarat gengsi dan wajib untuk dimenangkan juga. Nah, tetapi pada akhirnya muncul suatu perdebatan ya untuk rotasi melawan Port di ACL gitu. Ini Port ini bukan lawan yang mudah, dan ini pun laga yang sama pentingnya dengan big match melawan Persija. Apakah sudah tepat gitu ya dengan hasil yang didapat, di mana ternyata pada akhirnya Persib kalah? Tentu kita bisa dengan mudah menyimpulkan rotasi kemarin ya tidak tepat gitu. Berbeda dengan saat lawan PSIS juga kan dilakukan beberapa rotasi ya, dan hasilnya kita menang. Maka secara permainan pun juga cukup memuaskan melawan PSIS gitu ya, menarik untuk ditonton dan menghibur. Jadinya ya sebenarnya perihal rotasi itu berhasil atau tidak ya dilihat dari hasil gitu. Kalau hasilnya baik ya tentu rotasinya sesuai dengan tujuan, tapi ketika hasilnya buruk inilah yang disesalkan gitu loh. Nah, bicara soal line up rotasi, kiper kembali dirotasi. Persib tampil dengan formasi seperti biasa ya, formasi pakem utamanya dengan 4-2-3-1 dengan Kevin Mendoza kembali diturunkan di kiper. Lalu duet back
Nick dan Gustavo Franca yang bisa dibilang ini adalah duet back yang tidak tersentuh rotasi sama sekali sejak match pertama melawan BS Biak. Jadinya Nick sama Gustavo ini challenge banget untuk fisiknya ya, hebat, bisa kuat sampai pertandingan lawan Port ini masih tampil solid, tampil disiplin dan konsisten gitu. Di antara semua pemain Persib, Nick dan Gustavo yang memang selalu konsisten main 90 menit dan secara pertahanan pun bisa dibilang nggak terlalu buruk gitu ya, walaupun kita masih terus kebobolan di setiap pertandingan kecuali lawan PSM, tetapi Nick dan Gustavo ini cukup konsisten lah gitu dengan tanpa istirahat gitu. Lalu di bek kanan dipasang Hen Herdiana, di mana karena di ACL ini tidak dipasang maksudnya tidak ada regulasi U22, maka Hen kembali di bek kanan dan Edo Febriansah di bek kiri. Jadi memang idealnya adalah barisan lini belakang Persib ya, sebenarnya kayaknya Bojan juga pengennya kayak gini gitu loh. Ya mungkin Rezaldi sama Edo yang di rotasi ya di sisi kiri sesuai dengan kebutuhan gitu. Kalau emang ingin lebih menyerang, ingin lebih banyak menusuk, Edo yang dipasang. Tapi kalau ingin lebih banyak pendekatannya dengan crossing, yang Rezaldi yang dipasang gitu. Tetapi idealnya ya memang sepertinya yang Bojan inginkan tuh seperti ini gitu. Lalu di lini tengah Mark Klok diistirahatkan, yang dipasang adalah Adam Alis dan Deddy Kusnandar. Di depannya ada Beckham Putra, Rian Kurnia, Dimas Derajat, dan dan Matteo Kocijan, Jadi double pivotnya adalah Deddy Kusnandar dan Matteo. Di depannya ada Adam Alis, Beckham di sayap kanan ya, wide midfielder yang memang biasa dia mainkan juga role seperti itu. Lalu di sayap kirinya ada Rian Kurnia dan Dimas Derajat sebagai nomor 9. Nah, ini memang formasi yang dirotasi ya, kecuali Matteo Kocijan yang sebelumnya tampil melawan PSIS Semarang. Sisanya ini berubah gitu ya, mungkin Dimas Derajat juga enggak karena nggak ada pilihan. David Da Silva saat ini masih belum dipasang di bench, mudah-mudahan nanti lawan Persija udah bisa tampil. Di babak pertama Persib langsung melakukan inisiatif untuk mendominasi possession. Ini terlihat dari garis pertahanan Persib yang langsung dipasang tinggi. Teman-teman perhatikan Nick Kuipers dan Gustavo yang build up serangan itu dari hampir ke garis tengah lapang gitu, dan melakukan pendekatan untuk progresi bolanya ini dengan umpan-umpan pendek gitu. Jadi dari Nick ke Matteo Dado, di situ ada Adam Alis yang menjemput bola, dan Dimas Derajat juga bergerak juga di situ untuk jadi pemantul, membuka ruang bagi pemain-pemain yang ada di sayap. Nah, di sini kita bisa dibilang cukup mendominasi lini tengah. Kenapa? Karena Adam Alis dan Beckham ini banyak beroperasi membantu di tengah juga gitu. Jadi ketika lagi menyerang, Adam Alis ini ada di half space kiri dan Beckham ada di half space kanan, sehingga di tengahnya itu seperti kayak membentuk kotak gitu ya, jadi untuk umpan-umpan pendek tuh enak. Nah, tetapi memang buntunya adalah di sisi sayapnya, di mana Rian Kurnia agak sulit menemukan celah, agak sulit menemukan space gitu ya, menemukan ruang untuk bisa menusuk, pun dengan Dimas Derajat yang juga susah untuk membalikan badan gitu. Jadi si Port FC ini ketika bertahan dia menjadi sejajar 5 back dan ia numpuk gitu. Dia main low block. Port FC di babak pertama banyak wait and see. Ini wajar karena mereka masih melihat gimana kemampuan klub-klub Indonesia gitu ya. Mungkin juga ini jadi salah satu laga yang baru mereka kenali gitu. Jadi pengen melihat dulu situasi pertandingannya seperti apa. Jadi Port FC nggak terlalu banyak bermain terbuka di babak pertama, tetapi sesekali memang melancarkan counter attack yang berbahaya gitu. Yang banyak inisiasinya itu dari sebelah kiri, dari sebelahnya Hen yang diinisiasi sama Bordin Pala. Ini pemain berbahaya banget. Ini juga udah sempat kita bahas di artikel ya, kalau Port ini bisa bikin repot. Salah satunya yang bikin repotnya ini adalah Bordin Pala, dan kemarin kejadian di pertandingan melawan Port ini gitu. Bordin Pala ini tipe playmaker yang lengkap, dia punya kecepatan, dribblenya bagus, agility-nya untuk gocek-gocek juga enak. Beberapa kali hand itu berhasil dilewati sama Bordin Pala, dan Bordin Pala bisa memindahkan kakinya dan bisa melakukan flashing gitu. Cuman ya untungnya tidak terjadi gol. Tapi crossing Port ini terutama saat counter banyak membahayakan.
Sisinya Asnawi juga banyak melakukan crossing itu cukup membahayakan, di mana crossingnya ini salah duanya adalah menghasilkan sundulan yang membentur tiang gawang gitu. Ini sangat beruntung Kevin Mendoza juga agak telat untuk bereaksi ya ketika si crossingnya nyampe ke Dambuaya. Dambuaya striker tinggi, klinis, headingnya juga sangat berbahaya, dan back kita kalah gitu kemarin. Dambuaya head to head dengan Gustavo sih banyaknya ya untuk duel. Gustavo juga kalah tinggi, makanya dia bisa melancarkan heading yang berbahaya. Untung masih diselamatkan oleh oleh tiang gawang, sehingga gawang Kevin Mendoza masih aman gitu. Dan ini meskipun tadi Port FC bermain banyak menunggu, mencari celah, secara setup counter attack sangat-sangat rapih. Dia udah tahu kemana harus bergerak gitu ya. Terutama nggak usah susah-susah memperhatikan pemain lain, perhatikan aja Asnawi gitu ya, yang kita kenal ketika counter attack itu pergerakan dia seperti apa, off the ball-nya seperti apa, tahu-tahu dapat ruang, tahu-tahu bisa menusuk. Dan ini memang ada pemahaman taktikal yang berbeda kelas gitu ya dengan klub Thailand. Ini sebenarnya skema yang Persib selalu lakukan di musim lalu ya. Skema counter attack Persib yang rapi, yang solid itu ya kurang lebih sama seperti Port ini gitu di musim lalu. Tapinya berbeda dengan di musim ini, di mana skema counter attack kita tuh bener-bener berantakan, chemistry-nya hilang, kontrolnya juga anggot-anggotan gitu ya, kadang bagus kadang enggak, apalagi passingnya, kadang passingnya nggak nyampe, kadang passingnya salah gitu. Itu yang sangat disayangkan, yang hilang dari Persib musim ini untuk counter attack-nya ya. Makanya kenapa mungkin itu ya tentu berpengaruh dari pemain-pemain yang pemain inti yang berubah, seperti udah nggak adanya Stefano Beltrame gitu ya, seperti udah nggak adanya Ezra Walian juga gitu sebagai super sub ya. Tetapi jadinya kayak mulai dari nol lagi gitu ya. Untuk skema counter attack ini tuh bener-bener dari melawan PSBS Biak kita nggak ada skema counter attack yang enak dilihat seperti musim lalu gitu. Lawan Biak oke lah, masih ada David Da Silva yang setidaknya terlihat lebih baik. Tapi ketika tidak ada DDS juga, ini semakin kelihatan boroknya kekurangan Persib dari sisi penyerangan ya, terutama dari sisi skema counter attack. Kalau memang Bojan udah nggak cocok dengan skema counter attack, ya wajar ketika dia jadinya mempertontonkan permainan dengan pendekatan umpan-umpan pendek seperti yang ditunjukkan di babak pertama melawan Port FC ini gitu. Kalau memang pengen main kayak gitu ya di drill terus lah untuk bermain seperti itu. Jadinya ya kita nggak punya ekspektasi saat counter, karena Persib musim lalu ini konsisten mempertontonkan counter yang bagus. Jadinya ya secara nggak langsung semua publik pun jadi berekspektasi kita punya counter yang bagus gitu. Kalau memang ternyata dengan pemain-pemain yang ada ini jadi nggak cocok untuk bermain counter, ya ubahlah gitu. Jadi pendekatan dengan main umpan-umpan pendek, main possession, jangan lagi main direct gitu, karena nggak cocok. Nah di babak pertama juga, menjelang akhir babak pertama, akhirnya Persib karena mungkin udah stamina udah menurun, jadinya banyak bermain direct juga langsung dari back gitu, dari Gustavo, untuk langsung mencari ruang di belakang pemain-pemain sayap gitu ya, pemain-pemain sayap baik itu dari Rian maupun dari Etam. Tapi ya ini nggak berhasil juga gitu. Sesekali Hen sama Edo juga bantu overlap untuk nusuk-nusuk, cuman ya itu Persib ini mendominasi lini tengah di babak pertama. Tetapi ketika bolanya udah mau nyampe ke kotak penalti, yang menjadi PR gitu, masih banyak kebingungan di situ. Dan ini mungkin karena nggak ada David Da Silva juga. David Da Silva kan lihai dalam mendelay bola dan menunggu, memancing untuk si back lawan tuh keluar dari organisasi pertahanannya. Nah kemarin tuh nggak bisa gitu, tidak terjadi seperti itu. Dimas Derajat belum bisa untuk tampil yang memancing back lawan keluar dari organisasi pertahanannya. Makanya Port FC bisa dibilang kemarin tampil bertahan dengan sangat solid. Seperti itu untuk di babak pertama, nyaris membosankan dan tidak ada peluang ya. Kita nggak bisa mencatatkan shoot on target di babak pertama. Lalu masuk ke babak kedua. Di sini Port FC nggak lama langsung melakukan beberapa pergantian pemain dan mereka mulai bermain terbuka. Ketika tadi di babak pertama mereka wait and see,
tapi di babak kedua mereka banyak untuk berinisiatif memegang kendali possession gitu ya, untuk mendominasi lini tengah terutama. Banyaknya kendali possession Port FC di babak kedua ini berakhir dengan overall possession di pertandingan pada malam ini, di mana si Port FC justru malah jadi unggul secara possession menjadi 63% gitu ya. Padahal di babak pertama tadi Persib yang secara pandangan mata gitu ya lebih banyak megang possession, tapi ternyata di babak kedua Port FC benar-benar bisa membalikan statistik ini ya, membalikan permainan jadi ada di kendali mereka sampai bisa mencatatkan 63% possession. Lalu dengan total passingnya pun Port FC mencatatkan 590 passing berbanding dengan 353 passing dari Persib Bandung. Ini bukti bahwa possession yang memang benar ada di kendalinya si Port FC, meskipun tadi Persib sempat mendominasi di babak pertama. Lalu yang cukup mengecewakan lagi adalah akurasi passing Persib di pertandingan ini hanya mencatatkan 77% saja, sementara Port FC 89%, cukup tinggi, hampir 90%. Ya, ini bukti kalau tadi benar analisa kita bahwa passing Persib masih banyak yang kurang bagus seperti itu. Nah, di babak kedua sendiri kita lebih banyak fokus bertahan dengan line up yang masih sama dengan babak pertama sampai menit ke 70-an. Di situ baru mulai masuk Klok, Tyrone, terus masuk Ciro Alves juga, dan Mailson juga nyusul gitu ya beberapa menit setelahnya. Sebenarnya di situ tempo mulai meninggi ya. Jadi dengan adanya Klok banyak berinisiatif untuk melakukan penetrasi langsung gitu ya, berlari dari tengah ke depan. Dia yang sebagai metronom untuk memainkan tempo. Sementara di babak pertama tidak ada sosok yang bisa memainkan tempo seperti Klok gitu. Coach Ijan tampil solid untuk menjaga zona, pun dengan Dado untuk bantu sirkulasi serangan. Tetapi untuk memainkan tempo, kapan main tempo tinggi, kapan temponya direndahkan, itu ada di Mark Klok. Dan Persib tuh ketika Mark Klok nggak tampil ya temponya tuh selalu gantung gitu. Jadinya pas Klok masuk, dengan mudah kita bisa langsung merasakan kalau Persib bisa menaikkan tempo pertandingan gitu. Makanya bola banyak bisa menembus ya sampai ke kotak penalti, tetapi ya itu tadi tidak tercatatkan shot on target. Beberapa peluang pun terjadi, salah satunya peluang shot on goalnya Etam yang dari luar kotak penalti. Itu pun sebenarnya bisa dikonversi menjadi peluang yang lebih berbahaya seandainya Etam bisa passing ke sisi kanan, di mana itu Tyrone Del Pino lagi kosong banget gitu. Padahal si Port FC ini karena tadi udah mulai bermain terbuka, dia juga banyak kelengahan gitu, tetapi ya Persib gagal memanfaatkan kelengahan Port saat transisi negatif gitu ya. Saat transisi bertahannya Port ini Persib gagal memanfaatkan gitu. Dan meskipun temponya naik, tetapi saat penyerangan Persib masih tetap tanpa intensitas gitu ya. Jadi tidak membombardir dan tidak menyerang dengan intensitas tinggi yang bikin kita tuh berpikir kalau gol itu tinggal nunggu waktu, enggak gitu. Jadi memang ya banyak serangan-serangan yang buntu, yang mungkin ini juga sama terjadi di Liga gitu loh. Saat kemarin kita meraih hasil yang kurang baik saat seri melawan Dewa, seri melawan Arema, ya seperti tidak ada urgensi untuk segera menyerang gitu, apalagi ketika menit 85 ke atas. Ya paham mungkin secara stamina udah menurun, tapi di sini kita membutuhkan hasil gitu loh. Tapi Persib malah semakin menunjukkan kebingungannya. Lalu masuk juga Rahmat Irianto di sini untuk menggantikan Dado. Mungkin ini juga salah satu bagian dari rotasi, tetapi pada akhirnya Persib dihukum di gol menit akhir di menit 89 oleh Willian lewat skema serangan balik yang cukup baik juga dari Port dari sisi kanan pertahanan Persib. Di situ Rahmat Irianto hand bisa dilewati, dan akhirnya dengan mudah pemain Port bisa mengirimkan crossing mendatar ke kotak penalti yang tinggal diselesaikan tap in oleh Willian menghadapi Kevin Mendoza yang posisinya juga udah keluar gitu. Ini gol yang terlihat mudah dari Port FC dan sangat menunjukkan kelengahan kita gitu menjelang menit akhir, di mana Persib ditembus begitu mudahnya, lengah gitu. Dibilang keasikan menyerang, ya keasikan menyerang ya, tetapi saat serangan pun ya
sayang gitu tidak ada peluang emas yang terjadi. Ya begitu jadinya review untuk pertandingan melawan Port ini masih sangat mengecewakan ya penampilan Persibnya. Kita kalah tetapi kita pun tidak memberikan perlawanan yang setidaknya menghibur untuk penonton. Ya ini saya jadi agak hati-hati untuk mengkritik, jadi takut di punten. Ya gitulah intinya. Teman-teman juga paham maksudnya kemana. Tapi ya itu atas pandangan mata kami di pertandingan ini, Persib masih sangat banyak catatan. Next melawan Persija tentu kita mengharapkan David da Silva udah fit, dan dengan adanya David da Silva harapannya adalah bisa lebih klinis. Skema-skema penyerangan yang selama ini kita tonton menghibur dan membahayakan itu bisa kembali lagi gitu ya. Mungkin ini Persib tampil buruk dalam beberapa pertandingan terakhir ini, tampil gak klinis ini ya salah satu faktornya adalah tanpa David da Silva gitu loh. Tapi ya kita juga nggak bisa terus bergantung pada David da Silva sebenarnya. Sudah ada Dimas Derajat juga sebagai pelapisnya gitu ya saat ini. Ya masa permainannya mau gini-gini terus. Dan yang menarik adalah pasca pertandingan ada berita di mana Mailson dalam tanda kutip di ultimatum sama Bojan kalau masih belum bisa adaptasi mungkin akan dicari penggantinya. Nah ini juga peringatan darurat ya untuk Mailson D5 yang mana cukup dini ya Bojan mengeluarkan statement. Biasanya kan Bojan bisa membackup, tapi ini mengeluarkan statement yang cukup keras juga untuk Mailson D5. Tapi kalau dari kita pribadi sebenarnya pandangannya adalah Mailson ini masih selalu ditampilkan di posisi yang berbeda-beda gitu. Saat lawan PSBS Biak, Mailson ditampilkan sebagai second striker di belakang David, itu tampil oke lah gitu. Ada peluang juga dia gitu untuk bisa melesakkan shoot on goal. Lalu setelahnya dia tampil di sayap kanan, sayap kiri itu diubah-ubah sampai pada akhirnya lawan PSM kemarin saat Dimas masih dari timnas dan DDS masih belum fit, dia tampil sebagai false nine gitu bergantian dengan Ciro Alves. Jadi menit bermainnya masih belum full dan posisi atau role yang dimainkan juga masih berganti-ganti gitu. Kalau saran dari kami sih sebagai warga aja gitu ya, Mailson coba dipasang paten entah itu di sayap kanan atau di sayap kiri. Kalau sayap kiri milik Ciro maka Mailson di sayap kanan deh gitu. Dalam beberapa pertandingan 3-4 pertandingan paten dipasang di situ ya mungkin sentuhannya bisa lebih tajam gitu karena dia juga kan nganggur ya. Ini posisinya sama sebenarnya dengan Stefano Beltrame, di mana Stefano pun saat tampil ke sini kan itu beberapa bulan dia udah nggak main, tapi dia paten dipasang di posisi yang sama dengan role yang sama, instruksi yang sama setiap pertandingan. Makanya kenapa bisa jadi cepat beradaptasi karena ya udah terbangun. Nah ini gimana mau adaptasi kalau ketika tampil role-nya beda, posisinya beda, instruksinya juga pasti berbeda gitu ya. Ya kasihan makanya Mailsonnya ini kita lebih ke masih ingin support Mailson D5 sih sebenarnya secara objektif, walaupun pada akhirnya pelatih yang lebih tahu gitu ya. Cuman karena memang nggak bisa ganti pemain di pertengahan musim juga ya, marilah kita memberikan waktu kepada Mailson, asal catatannya adalah dia dipasang di posisi yang terus-menerus itu gitu, di drill terus di posisi dan role yang sama. Kalau memang sampai pertengahan musim masih jelek, ya berarti emang terperform si Mailsonnya, baru objektif untuk diganti. Tapi lagi-lagi ya pelatih lebih tahu gitu. Nyawa-nawan mana soal sepak bola. Ampura gitu. Oke, mungkin gitu aja untuk review melawan Port FC. Next melawan Persija di hari Senin. So far tidak ada berita yang buruk ya secara pemain ya. Rezaldi juga kemarin udah ada di bench. DDS juga dikabarkan udah mulai ikut latihan walaupun belum dengan tim utama. Ya mudah-mudahan lawan Persija bisa comeback gitu loh. Oke, segitu dulu untuk review match melawan Port FC. Jangan lupa subscribe untuk YouTube kita dan follow sosial media kita di @matapersib. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib.